Bohong kalau ada bilang bupati bersih, bohong. Bohong kalau ada pejabat-pejabat bersih, bohong. Pilihan presiden, money politiknya itu sangat-sangat kecil. Di bawahnya gubernur sangat kecil. Nah, mulai agak besar di pilihan bupati. Rakyat merasa tidak memiliki bupati, gubernur, presiden, wajar. Untuk membayar hanya jadi seorang bupati harus mengeluarkan setiap hari 11 juta rupiah dalam 1 bulan. Gaji resmi tanda tangan 5,9, pensiunnya 2 juta rupiah. Nah, ini karena kurangnya pendidikan politik yang benar soal teori politik kebangsaan. Mengeluarkan duit sekian, nanti gaji saya sekian, tambah kunjungan kerja sekian, maka break even point-nya pada tahun keberapa. Oke, kembali lagi bersama saya Sandy Sitabung di Ngos-Ngosan, ngobrol santai, ngobrol bareng Isa. Lihat politik itu sekedar pada cita-cita kehidupan pendek. Saya berhitung, saya mengeluarkan duit sekian, nanti gaji saya sekian, tambah kunjungan kerja sekian, maka break even point-nya pada tahun keberapa. Itu praktis. Sehingga ketemunya itu. Yang kedua itu pokir-pokir gitu. Ya kan? Iya. Pendek sekali. Nah, saya berkali-kali ngobrol sama anak-anak muda BR tuh. Mas, mbok ayo diskusi. Ya, FGD kita terapkan. Round type discuss-nya kita terapkan. Ayo kita ngobrol soal apa sih basic need rakyat sendiri. Saya muter tahun 2002 sampai 2005 menjelang pilkada 2005 itu muter itu kalau saya rata-rata di setiap hari 5 pertemuan, 5 ini rata-rata loh, karena ada yang 13, 11, 10, 8, kadang hanya cuma 2, kadang enggak sama sekali. Itu rata-rata 5 kali 360 kali 4 tahun. Ini sama yang dilakukan. Jangan anggap remeh. Seorang Barack Obama yang berkulit putih hitam itu gak mudah meraih kursi Amerika itu, Amerika satu itu, gak mudah. Tapi dia sebelum dia menjadi bukan sebelum di senatnya, senator dari mana? Pennsylvania kalau nggak salah ya. Barack Obama dari mana? Yes, dari daerahnya lah dia. Dia tuh keliling loh. Saya baca bukunya, oh hebat juga ya. Udah keliling jauh panjang. Ibaratnya kalau anak kuliah ya dia ngikuti kuliah, nggak fotokopi, dia tidak SKS sistem kebut semalam. Tapi dia belajar betul, baca buku, baca ini, sinau dan sebagainya. Itu luar biasa proses panjang itu. Sekarang orang hanya tinggal hitungan. Saya mengamati Pileg 2000 kemarin itu, lalu kemarinnya lagi gitu ya. Ingatnya itu sampai menghasilkan draw pada ruang pribadi-pribadi orang. Satu nompo selawit, nompo seket, sing siji nompo 75. Apakah pasti yang 75? Belum tentu. Kadang yang tidak diambil. Nah, ini karena kurangnya pendidikan politik yang benar soal teori politik kebangsaan. Praktis aja dilakukan. Yang kedua, pendidikan politik praktis, memahamkan, sekedar memahamkan ini basic need, ini kebutuhan dasar, ini angan-angan, ini kesenangan, ini hobi. Pada tingkat program pun rakyat belum mampu sampai hari ini. Padahal saya sudah 360 hari kali 4 kali berapa? Kali 4 kali ya. Segitu banyak pun
tetap masih belum bisa. Apalagi kemudian ada fragmen yang saya ngeri sama calon-calon sekarang itu, bener ngeri saya. Hari ini banyak yang menyebutkan ada politik publik dan versus politik elit nih. Kalau tanggapan Pak Holik mengenai itu gimana Pak? Konsekuensi rakyat merasa tidak pernah memilih. Rakyat merasa tidak memiliki bupati, gubernur, presiden. Wajar hari ini ya. Dan kalau digradasikan, pilihan presiden money politiknya itu sangat-sangat kecil. Di bawahnya gubernur sangat kecil. Nah, mulai agak besar di pilihan bupati, DPR, DPRD provinsi, DPR RI, baru pilkades. Sekarang udah mahalnya minta ampun. Jadi ketika para pemimpin itu mencoba mengkalkulasikan program, belum tentu ditanggapi sebagai aras politik yang bagus. Tetapi ini bagian dari ya transaksi. Ibaratnya mereka pada melihat pada ada transaksi di atas, di tengah transaksi, di bawah ikut-ikutan. Saya ngapain milih kok nggak pakai itu? Kok jangan gini-gini, nggak bisa. Atas ya bagi-bagi. Padahal kalau misalnya seorang bupati menghabiskan duit untuk jadi bupati 20 miliar misalnya ya, itu sehari dihitung 25 miliar dibagi 1080 berapa itu? Bentar, saya harus menghitung nih. Misal dia mengeluarkan 20 miliar ya, dibagi 1.800 hari, 11 juta setiap hari. Untuk membayar hanya jadi seorang bupati harus mengeluarkan setiap hari 11 juta rupiah. Dalam 1 bulan gaji resmi tanda tangan 5,9, 6,150 dikurangi pajak dan sebagainya, ketemunya 5.900.000 sekian, plus pendapatan yang lain-lain yang sah tidak lebih dari 12,5 juta pensiunnya atau berapa? 15 juta bagi yang PAD-nya kurang dari 300 miliar. Pensiunnya 2 juta rupiah. Gak ketemu ya Pak ya? Kenapa? Dengan 11 juta itu. Ya Anda mengkalkulasi sendiri. Maka bohong kalau ada bilang bupati bersih, bohong. Bohong kalau ada pejabat-pejabat bersih, bohong. Loh, saya bisa mengkalkulasi kok. Tuntutan rakyat begitu kuat. Meskipun dia tidak pernah memiliki, jarang memiliki bupatiku itu, kecuali yang membanggakan sekali. Oh, ini bupatiku ini wali kotaku ini gubernurku ini. Jarang Pak, jarang sekali. Sekarang ini, kenapa? Dol tinukune ning ngarep wis, karep-karep dadi ngono rabeh. Ora urusan. Jadi tidak ada kemudian. Nah, ini sesuatu yang kita itu para penggiat demokrasi harus merumuskan ulang konsep dari mulai tata krama politik sampai paradigma, dari mulai paradigma politik sampai kepada guiding politik praktis yang benar di masyarakat kita. Apakah kita akan sanggup seperti ini? Loh, kalau kita politiknya lebih maju ketimbang Amerika, saya percaya sekali. Amerika hanya punya 2 kontestan presiden wakil presiden tuh. Kalau enggak Republik, ya Demokrat. Followernya ini partai-partai kecil. Jerman sama. Jangan tanya Singapura ya, Singapura enggak ada demokrasi. Demokrasi dalam tatanan
keseimbangan yang sudah sangat diatur. Malaysia mau belajar politik kayak Indonesia, udah bosen udah ketemu Anwar Ibrahim sama siapa ini? Siapa? Mahathir Mohamad, ketemu yang kemarin tuh presiden yang kemarin, perdana menteri kemarin. Sekarang sudah mulai bosen berdemokrasi liberal seperti ini. Indonesia, masya Allah. India masih ya, India itu di tahun-tahun 80, 90 itu hebat sekali. Bunuh-bunuhan ini, ya. Sekarang sudah mulai agak menurun tren kebebasan politik itu. Nah, kita mau milih yang mana? Demokrasi keteraturan atau demokrasi liberal seperti sekarang ini, atau demokrasi terpimpin seperti zaman Orde Lama, atau demokrasi Pancasila seperti Orde Baru? Kalau menurut Pak Holik, kalau saat ini kondisi Indonesia ini cocoknya yang sebelah mana, Pak? Ya kita jalani aja liberalisme Jalani aja. politik yang ada sekarang ini. Jalani saja ya, Pak. Jalani aja. Tadi kan sudah dipaparkan, Pak. Hari ini juga masyarakat kurang memahami tentang kepentingan politik dengan hidupnya. Menurut Bapak gimana, Pak? Apakah benar seperti itu atau seharusnya masyarakat seperti apa, Pak? Zaman saya kecil itu ada pelajaran di SMP ya. Sebelum PMP itu ada, pernah kita tahun 80-an pertengahan kita ada pelajaran sipil, politik kebangsaan tuh, lupa saya. Sebelum PMP itu ada pelajaran sivilis itu. Bela negara ini zamannya sampean, Mas. Ada tuh dulu zaman kita belajar betul politik kebangsaan loh. Tidak hanya mengenal PMP itu kan mengenal presiden, menteri sosial, menteri pertahanan, gitu itu ya. Lalu pakai Pancasila, pakai PMP, kemudian meningkat jadi B4 dan seterusnya. Ini hari ini udah nggak ada nih. Hari ini nih pelajarannya, aduh, ngeri deh. Nggak ada pelajaran politik. Makanya antara kehidupan rakyat dengan kehidupan para politisi itu kayaknya yang rakyat masih di bumi, pemimpinnya sudah di langit, tuh angel banget, dewa. Ya karena mereka jadi dewa juga mahal banget sekarang itu. Beli karsis di partai-partai politik luar biasa mahal. Di mana-mana sekarang. Di mana-mana di Indonesia ini sama aja. Ada sih partai yang tidak mengenal itu ada. Tapi saya kira lebih banyak yang mengenal itu. Apalagi sekarang kalau sudah calonnya 2 tok. Waduh, rakyat ini tinggal beri sinten sing bayar larang. Ya ono we ya obos. Ora ono duit ora noblos, gitu kan? Ya. Tadi juga dikatakan Pak Holik juga itu sudah lama banget ya kita belajar tentang politik kebangsaan. Nah, hari ini akademisi nih. Sejauh mana sih literasi politik Pak di kalangan mahasiswa? Saya kira sebenarnya hampir sama ya, kondisi baik di kampus maupun di luar kampus. Tapi bagi kami karena saya lebih banyak di prodi ilmu politik, maka memang seperti yang tadi sempat Pak Holik tadi singgung, kita juga sampaikan ke mahasiswa tidak hanya mempelajari soal teoritik politik yang secara teoritik saja, tapi bagaimana kemudian menarik garisnya itu ke konteks politik keindonesiaan kita ini gitu. Nah, taruhlah misalnya tadi disampaikan ada konsep tasarruful imam misalnya, karena kalau politik kita artikan itu adalah perebutan kekuasaan gitu, maka pertanyaan selanjutnya sebenarnya kan bagaimana kemudian mewujudkan pemimpin atau imam tadi itu yang memang dia
punya kapabilitas gitu, problem solving gitu, menyelesaikan berbagai persoalan, baik persoalan kebangsaan, persoalan kenegaraan dan sebagainya. Nah, ini yang sebenarnya hari ini itu jarang kita mendapat atau melihat tokoh ya, baik di level nasional maupun di level apalagi kabupaten kayak gini. Sulit itu menemukan sosok pemimpin seperti itu. Maka ini yang kemudian bagaimana kemudian memberikan pendidikan politik tadi tidak hanya teoritik ansi, tapi kemudian menarik ke dalam paradigma kebangsaan kita ini gitu. Kalau Wonosobo kemudian bicara soal bagaimana aspek kultur dan budaya masyarakat di Wonosobo ini seperti apa itu. Kalau dulu kalau kita baca di literatur sejarah itu kan sebenarnya Wonosobo atau Dieng itu kan sudah menjadi pusat peradaban dunia itu. Nah, tetapi kenapa hari ini nilai-nilai luhur atau nilai-nilai budaya masa lampau itu hari ini sama sekali tidak terlihat di dalam konteks politik kekinian itu, atau masyarakat sudah melupakan itu. Nah, itu yang kemudian kalau di kampus, di mahasiswa politik kita ajarkan untuk kemudian melihat itu agar kemudian mereka tidak tertarik ke aras politik yang hanya hari ini adalah liberal dan transaksional itu. Karena kalau melihatnya begitu ya mereka juga akan berpikir lah, kapan Pak saya bisa tampil menjadi seorang pemimpin politik misalnya di level kabupaten, kalau kemudian hitung-hitungan politiknya seperti yang digambarkan Pak Holik tadi, semua orang atau level mahasiswa gitu ya dia akan berpikir 1000 kali kemudian untuk, atau bahkan mereka akan bersikap apatis gitu. Ya sudah, kalau begitu kan susah itu untuk mewujudkan harapan itu. Tapi bagaimana cara untuk membangkitkan kesadaran itu kepada masyarakat khususnya? Ya menurut saya tidak ada kata lain kalau kemudian forum-forum seperti ini harus, kalau tadi Pak Holik bicara FGD ya. Nah, ini yang kemudian menurut saya harus menjadi sebuah gerakan gitu di masyarakat itu. Kalau FGD mungkin masyarakat agak asing mendengarnya, ya pakai forum temu warga atau apalah gitu. Forum-forum kecil ini yang kemudian di level masyarakat yang paling bawah itu di tingkat desa atau bahkan di tingkat RW itu misalnya, itu yang sebenarnya layak untuk dijadikan lokus sosialisasi atau pendidikan politik gitu. Tapi kalau hanya dilakukan di level-level dalam tanda kutip elit ya, itu ya akan hanya menjadi kelanganan pembicaraan seperti ini gitu. Tidak pernah akan menjadi sebuah energi gerakan di masyarakat. Karena sampai hari ini pun nggak ada kan ormas ataupun partai politik yang melakukan itu. Mereka hanya datang ketika event 5 tahunan atau event pilkada gitu, atau orang yang punya kepentingan. Kalau taruhlah contoh misalnya di Bolivia misalnya, ketika dulu Evo Morales itu bisa jadi presiden karena dia memang melakukan gerakan itu dari bawah itu, mengorganisir petani koka misalnya dulu di sana, melakukan perlawanan terhadap Amerika, dan itu akhirnya kemudian dia tampil menjadi sosok pemimpin rakyat. Atau kalau Indonesia misalnya kita nyari yang agak sebanding, misalnya Abdurrahman Wahid misalnya, Gus Dur bisa menjadi presiden itu juga karena beliau itu rajin datang ya, keliling kemana-mana selama dia menjadi aktivis maupun menjadi ketua PBNU. Nah, itu yang, atau bahkan sebelum jauh dia menjadi ketua PBNU, Gus Dur itu sudah jalan-jalan ke desa-desa itu misalnya. Atau Pak Holik tadi juga cerita kan ketika beliau akan bertarung di pilkada di tahun berapa, 2002 ya Mas Holik. Beliau juga melakukan hal yang sama. Karena itu adalah salah satu cara yang efektif begitu untuk kemudian memberikan penyadaran kepada warga bahwa kebutuhan politik itu bukan kebutuhannya ansih Pak Holik atau kemudian siapapun yang mau bertarung, tapi ini adalah masyarakat juga
membutuhkan kehadiran sosok pemimpin yang seperti itu. Oke, masyarakat memilih agar ada bupatinya, ada gubernurnya, ada presidennya nih. Berarti kan nantinya akan berpikirnya bahwa masyarakat penting terhadap pelayanan publik, iya nggak?